Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum elusidasi struktur senyawa kimia, bagian elusidasi struktur senyawa anorganik dengan judul karakterisasi material berpori karbon. Tujuan dari percobaan ini yaitu mahasiswa dapat melakukan karakterisasi dan interpretasi data hasil analisis untuk material berpori meliputi penentuan surface area, ukuran, keseragaman, distribusi pori, dan morfologi, serta kestabilan termal. Pada percobaan ini, penentuan surface area, ukuran, keseragaman, dan distribusi pori diperoleh dari hasil analisis menggunakan GSA. Morfologi dari hasil analisis menggunakan SEM, sedangkan kestabilan termal diperoleh dari hasil analisis menggunakan TGA-DTA. Material berpori merupakan material yang memiliki pori pada permukaan materialnya. Material berpori biasanya digunakan sebagai adsorben maupun material pengemban logam sebagai katalis. Contohnya ada zeolit dan karbon. Klasifikasi ukuran pori menurut IUPAC terbagi menjadi 3 berdasarkan ukurannya, yaitu mikropori dengan ukuran kurang dari 2 nanometer, mesopori dengan ukuran 2 nanometer hingga 50 nanometer, dan yang terakhir makropori dengan ukuran lebih dari 50 nanometer. Karakterisasi yang pertama yaitu karakterisasi struktur pori material menggunakan GSA. Prinsip GSA yaitu berdasarkan mekanisme absorpsi gas pada bahan padat dengan tekanan dan suhu konstan atau isoterm. Gas yang biasa digunakan adalah helium untuk mikropori, nitrogen untuk mesopori, dan argon untuk makropori. Pada alat GSA terdiri atas 2 bagian, yaitu degasser dan analyzer. Pada bagian degasser terjadi proses degassing, yaitu proses penghilangan pengotor pada sampel. Ada 2 cara yang biasa digunakan, yaitu kondisi flow dan kondisi vakum. Setelah sampel melewati degassing, selanjutnya dilakukan proses analisis pada bagian analyzer. Pada saat analisis, GSA hanya mengukur volume gas yang diserap oleh pori atau permukaan padatan pada kondisi isoterm. Volume gas yang diperoleh pada berbagai tekanan tersebut dibuat grafik volume gas versus tekanan relatif atau P per P0. Berikut ini merupakan jenis kurva isoterm absorpsi menurut IUPAC. Terdiri dari tipe 1 untuk material mikropori, kedua untuk material non-pori, tipe 3 untuk material non-pori dan makropori, tipe 4 dan 5 untuk material mesopori, dan yang terakhir tipe ke-6 untuk material non-pori. Pada tipe 4 dan 5 terdapat loop histerisis yang diakibatkan oleh adanya kondensasi kapiler pada material mesopori. Ada beberapa metode analisis pori. Untuk analisis pori dan luas permukaan ada metode isoterm Langmuir, BJH, dan BET. Sedangkan untuk analisis distribusi pori biasanya tergantung ukuran material yang dianalisis. Untuk material mikropori menggunakan metode DA, HK, dan SF, sedangkan untuk material mesopori menggunakan BJH dan DH. Karakterisasi kedua yaitu karakterisasi morfologi material. Ada 2 teknik mikroskopi yaitu optik dan elektron. Perbedaan utama antara mikroskop optik dan mikroskop elektron adalah jenis gelombang yang digunakan untuk mengamati benda. Mikroskop optik menggunakan cahaya, sedangkan mikroskop elektron menggunakan elektron. Prinsip kerja SEM yaitu elektron gun memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda. Lensa magnetik memfokuskan elektron menuju sampel. Sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampel dengan diarahkan oleh kumparan pemindai. Ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang akan diterima oleh detektor dan akan dikirim ke monitor. Deteksi sinyal pada SEM terjadi ketika berkas elektron mengenai sampel dan menghasilkan 2 hamburan, yaitu elastik dan tidak elastik. Hamburan elastik menghasilkan elektron terhambur balik, sedangkan hamburan tidak elastik menghasilkan elektron sekunder. Elektron terhambur balik atau BSE nantinya akan menghasilkan komposisi unsur-unsur sampel, sedangkan elektron sekunder menghasilkan topografi material yang dianalisis. Karakterisasi terakhir yaitu sifat termal material. Analisis termal terdiri atas 3, yaitu TGA untuk mengukur perubahan berat sampel sebagai fungsi dari suhu, DTA untuk mengukur perbedaan suhu atau delta T antara sampel dengan material rujukan yang inert. Dan yang terakhir ada DSC untuk mengukur perubahan entalpi yang timbul dalam sampel sebagai fungsi dari suhu.
Hasil karakterisasi pertama yaitu hasil karakterisasi menggunakan GSA. Hasil karakterisasi GSA menghasilkan data isoterm yaitu tekanan relatif dan volume gas. Berdasarkan data tersebut, dibuat kurva isoterm yaitu kurva hubungan antara tekanan relatif sebagai sumbu X dan volume gas sebagai sumbu Y. Pada percobaan ini, kita akan membuat kurva isoterm menggunakan aplikasi Origin. Setelah diperoleh kurva isoterm asopsi, selanjutnya tentukan jenis atau tipe kurva isoterm menurut IUPAC. Setelah diketahui jenis atau tipe kurva isoterm asopsi, kita juga bisa menentukan ukuran pori dari materialnya. Apakah dia mikropori, mesopori, atau makropori. Berdasarkan kurva isoterm tersebut, diketahui bahwa kurva isotermnya termasuk ke dalam tipe 4 atau 5 dengan ukuran pori mesopori. Jika kita lihat dengan seksama, ternyata kurva isoterm dari hasil karakterisasi pada tekanan relatif rendah, gas yang terasopsi cukup besar, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva isoterm tersebut merupakan tipe 4 dengan ukuran pori mesopori yaitu 2-50 nanometer. Setelah diketahui tipe kurva isoterm dan ukuran pori, selanjutnya dilakukan analisis distribusi ukuran pori. Untuk memperoleh data distribusi ukuran pori, dibuat kurva distribusi ukuran pori yaitu hubungan antara radius sebagai sumbu X dan turunan pertama volume terhadap radius sebagai sumbu Y. Berdasarkan kurva distribusi ukuran pori, diketahui bahwa distribusi ukuran pori terpusat pada daerah mesopori. Selain itu, berdasarkan kurva tersebut juga diketahui bahwa material yang dianalisis memiliki ukuran pori yang seragam, di mana hanya ada satu puncak pada daerah mesopori dan tidak ada puncak pada daerah mikropori maupun makropori. Hasil karakterisasi kedua yaitu hasil karakterisasi menggunakan SEM. Hasil karakterisasi SEM menghasilkan data kualitatif berupa morfologi atau permukaan. Berdasarkan citra SEM, diketahui bahwa permukaan material yang dianalisis memiliki pori-pori yang cukup seragam. Selain morfologi, kita juga bisa mendapatkan data kuantitatif dengan cara mengolah citra SEM menggunakan aplikasi Imagy, sehingga menghasilkan ukuran pori dari material yang dianalisis. Hasil karakterisasi yang terakhir yaitu hasil karakterisasi menggunakan TG, DTG, dan DTA. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari TG, yaitu kurva dengan warna biru. Berdasarkan kurva TG, kita dapat mengetahui persen massa yang hilang pada suhu tertentu. Pertama, terjadi sedikit penurunan pada suhu kurang dari 200 derajat Celcius sebesar 10%. Kedua, pada suhu 235-315 derajat Celcius terjadi penurunan massa sebesar 25%. Dan ketiga, pada suhu 315-415 derajat Celcius terjadi penurunan massa yang cukup signifikan yaitu sebesar 62%. Pada suhu di atas 415 derajat Celcius tidak terjadi penurunan massa, menunjukkan bahwa material yang dianalisis memiliki stabilitas termal yang baik pada suhu tersebut. Adanya perubahan pada kurva TG dapat diamati secara lebih teliti dengan mengubah kurva menjadi plot perubahan massa terhadap suhu, yaitu kurva DTG, yang berwarna merah. Berdasarkan kurva TG dan DTG, diketahui bahwa material tersebut mengalami 3 kali dekomposisi. Berdasarkan kurva DTA, kita dapat mengetahui bahwa terjadi reaksi eksoterm pada suhu 300 hingga 385 derajat Celcius. Demikian praktikum elusidasi struktur kimia dengan judul Karakterisasi Material Berpori Karbon. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.